Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Putri. Saya Cindy Candasiri. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi mengenai analisis korelasi produk momen persen dari mata kuliah Statistika Inferensial. Analisis korelasi produk momen Pearson. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik inferensial yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel kuantitatif. Dalam penelitian, hubungan antar variabel sering menjadi fokus utama untuk melihat keterkaitan suatu fenomena. Namun, perlu dipahami bahwa korelasi tidak menjelaskan hubungan sebab akibat, melainkan hanya menunjukkan sejauh mana dua variabel saling berhubungan secara linear. Oleh karena itu, analisis korelasi sering digunakan sebagai langkah awal sebelum dilakukan analisis statistik lanjutan. Pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur derajat atau kekuatan hubungan antara dua variabel. Selain mengukur kekuatan hubungan, analisis korelasi juga menunjukkan arah hubungan. Apakah hubungan tersebut bersifat positif atau negatif? Tujuan utama dari analisis korelasi adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel, serta seberapa kuat hubungan tersebut. Dalam penelitian kuantitatif, analisis korelasi membantu peneliti dalam memahami pola hubungan data sebelum menarik kesimpulan yang lebih mendalam. Korelasi produk momen Pearson merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan linier antara dua variabel kuantitatif. Teknik ini dikembangkan oleh Carl Pearson dan banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif karena mampu memberikan informasi mengenai arah dan kekuatan hubungan secara numerik. Korelasi Pearson sangat sesuai digunakan ketika data berskala interval atau rasio, misalnya nilai ujian, pendapatan, atau waktu. Namun, korelasi ini tidak dapat digunakan untuk data kategorik atau ordinal karena dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat. Selanjutnya mengenai syarat dan hipotesis korelasi Pearson. Agar analisis korelasi produk momen Pearson dapat digunakan dan menghasilkan kesimpulan yang valid, terdapat beberapa syarat atau asumsi yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah data harus berdistribusi normal. Distribusi normal menunjukkan bahwa data menyebar secara simetris di sekitar nilai rata-rata. Jika data tidak berdistribusi normal, maka penggunaan korelasi Pearson menjadi tidak tepat dan sebaiknya digunakan jenis korelasi lain, seperti korelasi Zimmermann. Syarat yang kedua adalah hubungan antar variabel harus bersifat linear. Apa sih yang dimaksud linear? Hubungan linear berarti bahwa perubahan pada satu variabel akan diikuti oleh perubahan yang konsisten pada variabel lainnya, baik secara searah maupun berlawanan arah. Hubungan ini dapat dilihat melalui diagram pencar atau scatter plot. Apabila hubungan antar variabel tidak linear, maka nilai korelasi Pearson tidak mampu menggambarkan hubungan yang sebenarnya. Syarat yang ketiga adalah data berasal dari pasangan pengamatan yang sama. Artinya, setiap nilai variabel X harus berpasangan langsung dengan nilai variabel Y dari subjek yang sama. Hal ini penting karena korelasi Pearson membandingkan hubungan antara dua variabel pada individu atau objek yang sama. Selain memperhatikan syarat penggunaan, analisis korelasi Pearson juga melibatkan pengujian hipotesis statistik. Hipotesis nol dalam korelasi Pearson menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara dua variabel yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi populasi sama dengan nol. Sementara itu, hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat hubungan antara dua variabel, baik hubungan positif maupun negatif. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk memastikan apakah hubungan yang diperoleh dari data sampel hanya terjadi secara kebetulan atau benar-benar mencerminkan kondisi pada populasi. Oleh karena itu, uji hipotesis dalam korelasi Pearson menjadi dasar penting dalam pengambilan kesimpulan penelitian. Melalui rumus korelasi Pearson, variasi bersama antar variabel X dan Y dibandingkan dengan variasi masing-masing variabel secara terpisah. Jika kedua variabel memiliki pola perubahan yang konsisten, maka nilai koefisien korelasi akan semakin mendekati 1 atau minus 1. Sebaliknya, jika perubahan kedua variabel tidak saling berkaitan, maka nilai koefisien korelasi akan mendekati 0. Perlu dipahami bahwa hasil perhitungan koefisien korelasi Pearson hanya menghasilkan satu nilai R
yang selanjutnya harus diinterpretasikan berdasarkan kriteria, kekuatan hubungan, dan diuji signifikansinya. Oleh karena itu, rumus korelasi Pearson menjadi dasar penting dalam analisis hubungan antar variabel dalam penelitian kuantitatif. Interpretasi nilai korelasi. Nilai koefisien korelasi Pearson berada pada rentang minus 1 sampai dengan 1. Rentang nilai ini menunjukkan arah serta kekuatan hubungan antara dua variabel yang dianalisis. Tanda positif pada nilai koefisien korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat searah. Artinya, ketika nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y juga cenderung meningkat. Sebaliknya, tanda negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah, yaitu ketika nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y cenderung menurun. Selain arah hubungan, nilai koefisien korelasi juga menunjukkan kekuatan hubungan. Semakin mendekati nilai 1 atau minus 1, maka hubungan antar variabel semakin kuat. Hubungan yang sangat kuat menunjukkan bahwa perubahan pada satu variabel diikuti oleh perubahan yang hampir konsisten pada variabel lainnya. Sebaliknya, nilai koefisien korelasi yang mendekati 0 menunjukkan bahwa hubungan antar variabel semakin lemah atau bahkan tidak terdapat hubungan linier yang berarti. Dalam praktik penelitian, interpretasi nilai korelasi sering dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, mulai dari sangat rendah, rendah, cukup, kuat, hingga sangat kuat. Pengelompokan ini membantu peneliti dalam memahami seberapa besar keterkaitan antar variabel yang diteliti. Namun, penting untuk diingat bahwa nilai korelasi yang tinggi tidak berarti adanya hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, interpretasi korelasi harus selalu disesuaikan dengan konteks penelitian dan didukung oleh teori yang relevan. Selanjutnya mengenai koefisien determinasi. Selain koefisien korelasi, dalam analisis korelasi produk momen Pearson, dikenal pula koefisien determinasi, yang dilambangkan dengan R kuadrat. Koefisien determinasi diperoleh dari kuadrat nilai koefisien korelasi Pearson dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Nilai ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel X dalam menjelaskan variasi pada variabel Y. Koefisien determinasi memberikan gambaran tentang tingkat pengaruh atau kontribusi suatu variabel terhadap variabel lainnya. Sebagai contoh, jika nilai koefisien korelasi sebesar 0,6, maka nilai koefisien determinasi adalah 36%. Hal ini berarti bahwa 36% variasi pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Meskipun koefisien determinasi memberikan informasi mengenai besarnya kontribusi pengaruh, nilai ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat secara langsung. Oleh karena itu, hasil koefisien determinasi harus tetap diinterpretasikan dengan hati-hati dan dikaitkan dengan teori atau konsep yang mendasari penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, koefisien determinasi sering digunakan sebagai indikator penting dalam menilai kekuatan hubungan antar variabel. Uji signifikasi korelasi. Setelah memperoleh nilai koefisien korelasi Pearson, langkah selanjutnya adalah melakukan uji signifikasi korelasi. Uji signifikansi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan yang diperoleh dari data sampel benar-benar mencerminkan hubungan yang ada di populasi atau hanya terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, uji signifikansi menjadi bagian penting dalam analisis korelasi. Dalam korelasi produk momen Pearson, uji signifikansi dilakukan menggunakan uji T. Nilai T hitung diperoleh dari rumus yang melibatkan nilai koefisien korelasi dan jumlah sampel. Uji ini menggunakan derajat kebebasan sebesar jumlah sampel dikurangi 2. Nilai T hitung kemudian dibandingkan dengan nilai T tabel pada taraf signifikansi tertentu yang umumnya digunakan sebesar 5%. Apabila nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, maka hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara dua variabel ditolak. Hal ini berarti hubungan yang diperoleh bersifat signifikan secara statistik. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil atau sama dengan nilai T tabel, maka hipotesis 0 diterima yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi belum cukup kuat secara statistik. Dengan demikian,
Uji signifikansi korelasi membantu peneliti dalam menarik kesimpulan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Interpretasi hasil korelasi Pearson. Setelah dilakukan perhitungan koefisien korelasi dan uji signifikansi, langkah penting berikutnya adalah menginterpretasikan hasil analisis korelasi Pearson secara tepat. Interpretasi hasil korelasi tidak hanya melihat besar kecilnya nilai koefisien korelasi, tetapi juga memperhatikan arah hubungan dan nilai signifikansinya. Dalam interpretasi hasil terdapat 3 informasi utama yang harus diperhatikan. Pertama adalah nilai koefisien korelasi Pearson yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Kedua adalah nilai signifikansi yang menunjukkan apakah hubungan tersebut bermakna secara statistik. Ketiga adalah jumlah sampel, karena ukuran sampel dapat mempengaruhi kekuatan pengujian statistik. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan, misalnya 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel signifikan secara statistik. Namun, meskipun hubungan signifikan dan nilai korelasi tinggi, peneliti tetap tidak boleh menyimpulkan adanya hubungan sebab akibat. Interpretasi hasil korelasi harus selalu dikaitkan dengan teori dan konteks penelitian agar kesimpulan yang diambil tetap objektif dan ilmiah. Sebagai kesimpulan, analisis korelasi produk momen Pearson merupakan teknik statistik inferensial yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif yang berskala interval atau rasio. Hubungan tersebut dihitung menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson yang menghasilkan nilai R sebagai ukuran keeratan hubungan antara variabel. Nilai koefisien korelasi Pearson diperoleh dari perbandingan antara variasi bersama dua variabel dengan variasi masing-masing variabel. Nilai R berada pada rentang minus 1 sampai dengan 1. Semakin mendekati nilai 1 atau minus 1, maka hubungan antara variabel semakin kuat, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah. Tanda positif atau tanda negatif pada nilai R menunjukkan arah hubungan, apakah searah atau berlawanan arah. Selain koefisien korelasi, digunakan pula rumus koefisien determinasi, yaitu dengan mengkuadratkan nilai R dan mengalikan dengan 100%. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase kontribusi variabel X dalam menjelaskan variasi pada variabel Y. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin besar pula pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk memastikan apakah hubungan yang diperoleh bermakna secara statistik, dilakukan uji signifikasi korelasi menggunakan rumus uji T. Rumus ini melibatkan nilai koefisien korelasi dan jumlah sampel dengan derajat kebebasan sebesar jumlah sampel dikurangi 2. Hasil perhitungan nilai T hitung kemudian dibandingkan dengan nilai T tabel untuk menentukan apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan rumus koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji signifikansi secara bersama-sama memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengetahui adanya hubungan antara variabel, tetapi juga memahami kekuatan kontribusi dan makna statistik dari hubungan tersebut. Pemahaman yang baik terhadap rumus-rumus ini sangat penting agar hasil analisis korelasi produk momen Pearson dapat diinterpretasikan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.